Pemirsa, Patrick Kluivert mulai belusukan mencari pemain timnas yang akan dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah Kluivert memantau secara langsung pemain Liga 1 menjadi upaya untuk membangun pondasi yang kuat demi mencapai target 4 poin di 2 laga lawan Australia dan Bahrain. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Neil Maizar, dan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam Coach Neil dan juga Bungkus. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Coach Neil dulu deh. Coach Neil, sebulan lebih jelang laga lawan Australia 20 Maret nanti, Patrick Kluivert ternyata sudah mulai memantau nih ya pertandingan Liga 1 dimulai dari Persija versus PSBS Biak semalam. Nah, apa komentar Anda dengan mulainya Patrick Kluivert untuk memantau permainan dari Liga 1 ini? Ya, kalau saya lihat dari kemarin kebetulan saya juga melihat Persija melawan Biak. Ini langkah yang positif buat timnya Nas Indonesia yang dikepalai oleh Patrick Kluivert. Karena ini memang harus cepat dia bergerak. Karena pertandingan ini kalau kita melihat di tanggal 20 Maret kan kita hanya butuh sekitar 40 hari lagi. Atau lebih kurang sebulan lagi. Nah, hal yang positif ini yang ada di sana Alex Pastur dengan Dani Lanzat dan mereka berkolaborasi melihat pemain yang ada di Liga 1 itu sangat mereka perlukan. Nah, di Persija kan ada beberapa pemain tim nasional seperti Rizky Ridho sama Muhammad Ferrari. Dan juga informasinya kemarin saya lihat ini pertandingan tanggal 8 Februari besok antara Dewa United melawan Persija juga akan dilihat oleh Patrick dan kawan-kawan. Nah, buat saya, hal yang positif begini sangat diperlukan oleh seorang Patrick bagaimana dia melihat kompetensi pemain yang secara langsung di lapangan, bagaimana kualitas daripada Rizky Ridho dan teman-teman, bagaimana skill individu dia, bagaimana mental dia, bagaimana teknik dia, taktik dia dan bermain. Mungkin secara miniaturnya, mungkin nanti Patrick udah bisa melihat, oh sepak bola Indonesia begini, oh level pemain tim nasional begini. Saya pikir itu yang dia lihat oleh Patrick untuk menyusun tim untuk pertandingan melawan Australia tanggal 20. Karena pemain lokal kita yang beredar cuma nggak berapa orang kan. Hanya Rizky Ridho, Ferrari yang di Persija, Witan Sulaiman, nanti di Dewa ada Egy, ada si Ricky Kemba, di Persib ada Mark Lok yang kemarin nggak masuk di klub. Ya ini yang harus dilihat, mudah-mudahan secara utuh setelah dia nonton lebih kurang 2 atau 3 pertandingan, sudah ada gambaran utuh bagaimana kompetensi pemain tim nasional ini yang akan Patrick bawa ke pertandingan melawan Australia. Begitu Mbak. Iya, Coach Neil, jadi selain Rizky Ridho, kemudian Muhammad Ferrari dan Witan, kira-kira kalau dilihat dari tadi malam gitu ya, laga tadi malam, siapa lagi dari pemain yang mungkin jadi perhatian Patrick Kluivert dan berpotensi untuk masuk ke skuad timnas ini? Iya susah juga Pak, karena pemain Indonesia ini yang main yang inti ya, yang starting 11 itu kan tidak berapa. Karena pemain kita untuk Liga Indonesia ini kan rata-rata dihuni oleh pemain asing. 8 pemain asing yang masuk di setiap klub yang ada di Liga Indonesia dan hanya boleh main 6 pemain. Jadi rata-rata pemain-pemain Indonesia ini hanya dapat di kiri kanan aja. Untuk starting misalnya di striker, di gelandang, di center back itu udah dihuni di pemain-pemain asing. Jadi memang kita agak kesusahan mencari pemain lokal yang potensial. Nah, ini mungkin tugas daripada Patrick ya. Beliau melihat siapa yang punya potensi ini, apakah nanti di Biak ada pemain yang potensi dari pemain yang kemarin dia main tadi malam 2-2 kalau nggak salah melawan Persija, apakah ada yang berpotensi. Nah kita lihat apakah Patrick bisa melihat potensi yang ada di luar pemain yang telah dipanggil tim nasional oleh CSTE. Nah ini kita tunggu aja Mbak. Oke, kalau kata Coach Neil sulit untuk mencari begitu ya di luar dari 3 ini. Kalau Bungkus menilainya gimana? Apakah ada kemungkinan Patrick Kluivert itu sedang membidik yang lain di luar dari 3 ini, dari Rizky Ridho, kemudian Muhammad Ferrari dan juga Witan? Iya, yang pertama saya mengapresiasi kedatangan lebih cepat ya, karena sebetulnya rencana awal kan Coach Kluivert dan timnya ini kan baru akan datang di minggu kedua Februari ya. Waktu itu saya katakan kalau waktunya
minggu kedua Februari waktunya akan sangat sempit. Karena itu saya mendorong agar lebih awal. Dan ternyata sekarang sudah datang, ini hal yang positif ya. Karena begini, melihat pemain itu tidak cukup hanya satu pertandingan. Itu yang harus dicatat. Jadi kalau semalam melihat pertandingan Persija lawan PSBS ada beberapa nama, maka nama itu kemudian harus dikonfirmasi di pertandingan selanjutnya. Karena performa sekali main itu akan berbeda dengan pertandingan berikutnya. Pemain itu di satu pertandingan bisa luar biasa, tapi pertandingan berikutnya mungkin akan berbeda. Karena itu pelatih tidak cukup hanya melihat pemain dari satu pertandingan. Nah, yang kedua, pelatih juga tidak boleh membatasi diri hanya mengkonfirmasi nama-nama yang sudah ada di dalam list tim nasional. Hanya melihat 5 pemain antara Persija lawan Dewa, nanti kan 3 di Persija, 2 di Dewa. Saya pikir ini akan menjadi cara pikir yang keliru. Di samping melihat nama-nama yang sudah ada di dalam list tim nasional, Clifford harus diberi ruang untuk melihat potensi yang lain. Makanya saya mendorong Clifford ini lebih banyak turun, tidak hanya di pertandingan tim-tim besar. Kalau perlu nonton pertandingan tim yang sekarang ada di papan bawah. Misalnya ketika PSS Sleman yang sekarang di papan bawah lagi bermain, harus nonton. Mungkin di PSS ada pemain yang bagus. Mungkin misalnya di Persis Solo, meskipun timnya sekarang ada di papan bawah, tapi kan di sana ada Riyandi, penjaga gawang tim nasional, ada Ramadan Sananta. Begitu juga dengan tim-tim yang lain. Jadi saya berharap Coach Patrick dan timnya ini meluangkan lebih banyak waktu, tidak hanya menonton pertandingan tim-tim besar, Persija, Persib, Bali United, harus juga meluangkan waktu untuk melihat tim lain, karena dengan cara itulah mungkin akan muncul nama di luar yang sekarang ini sudah ada di tim nasional. Mungkin kalau Coach Patrick melihat pertandingan Bali United, mungkin akan tertarik untuk menarik lagi Irfan Jaya ke dalam tim nasional. Irfan sudah lama tidak bermain di tim nasional. Padahal perkembangan Irfan sekarang di Bali United sangat bagus. Dari seorang pemain wing, sekarang dia menjelma menjadi seorang pemain yang bermain free roll di belakang striker. Itu peran yang jarang dimainkan oleh pemain Indonesia di Liga 1. Irfan mampu melakukan itu dengan baik. Nah, itu contoh kecil bagaimana sebetulnya petanya itu sudah banyak berubah, dan Coach Patrick harus diberi ruang untuk melihat alternatif. Jangan dibatasi hanya melihat tim-tim yang sudah punya pemain dalam tim nasional saat ini. Harus juga dibuka ruang bagi pemain lain di luar yang sudah ada saat ini. Nah, itu kalau misalnya menonton pertandingan-pertandingan klub-klub lain, mungkin nama-nama baru akan muncul. Oke. Kalau memang harus mencari potensi dari pemain lain, tapi kan ini kita berkejaran dengan waktu gitu ya, kurang dari 2 bulan. Apakah masih memungkinkan waktunya untuk bisa mencari potensi tadi untuk dimasukkan ke dalam skuad Garuda? Begini, kalau kerangka tim itu mungkin tidak akan banyak berubah. Dengan sisa waktu hanya sebulan, 40 hari paling lama persiapan, mungkin tidak akan banyak berubah kerangka tim itu. Katakanlah Jai Ijes, Rizky Ridho, di belakang kipernya ada Martin Pas, di tengah ada Tom Hai, ada Ivar Jenner, di depan ada Orat Mangun, ada Eliano, kemudian Arafat, itu tidak akan banyak berubah. Kan perubahan itu dimungkinkan untuk posisi-posisi yang pemain Indonesia banyak berperan. Bek kanan, bek kiri, itu pemain Indonesia banyak alternatifnya. Gelandang juga sekarang dengan cara main 4-3-3, kita punya potensi bagi pemain lokal untuk mendapatkan satu slot di lapangan tengah. Kalau kita bermain Sintayong kemarin 3-4-3, maka Sintayong bermain dengan 2 gelandang tengah. Itu posisi yang hampir pasti salah satunya buat Tom Haye, yang kedua Ivar Jenner atau Nathan Chuaon, sehingga Ricky Kambuaya pun lebih banyak menjadi pemain pengganti. Nah, kalau Clifford bermain dengan 4-3-3 di mana hanya pakai 2 center back, maka akan ada 3 gelandang di lapangan tengah. Di sana ada Ivar Jenner, di sana ada Tom Haye, tapi Nathan di klubnya kan jarang main. Kan Clifford sudah bilang, kalau Anda di klub aja jarang main, gimana Anda mau bilang Anda fit untuk bermain di tim nasional? Karena level bermain di latihan dengan level bermain di pertandingan itu akan berbeda kebugarannya. Nah, pemain-pemain yang rutin bermain di liga seperti Ricky Kambuaya, Mark Klok, atau mungkin Malik Rizaldi atau siapapun yang main di lapangan tengah termasuk Irfan Jaya, mungkin bisa menjadi alternatif di lapangan tengah. Dan menurut saya itu harus dieksplor oleh Patrick Clifford bersama 3 asistennya yang sudah datang, melihat alternatif-alternatif itu. Jadi ruangnya menurut saya masih cukup terbuka kalau mereka diberi kesempatan lebih banyak melihat. Oke, jadi waktu bukan menjadi masalah begitu ya Bungkus, dan masih banyak sebetulnya potensi menjadi alternatif untuk dimasukkan ke dalam skuad Garuda. Oke, saya ke Coach Neil. Coach Neil, apa saja kemudian kriteria yang biasanya dilihat oleh pelatih terhadap pemain yang dianggap layak nantinya untuk masuk ke dalam timnas?
Yang pertama tentu kriteria seorang pemain yang timnas itu tentu melihat kemampuan daripada skill individu dia bermain, ya. Dan juga melihat dia menit bermain. Kalau skill individu itu kan keluarnya ketika dan dia pemain itu dalam tekanan. Jadi kalau pemain itu bermain dalam tekanan, apakah mampu dia mengeluarkan kemampuan dia secara utuh, itu yang kita lihat. Jadi kita lihat secara fisikal dia bagaimana, tekniknya bagaimana, taktiknya juga mentalnya juga menghadapi situasi kondisi dalam tekanan, dalam dalam situasi yang sulit. Nah, ini perlu menjadi pilihan utama karena kompetensi pemain sepak bola itu adalah bagaimana dia mengeluarkan seluruh kemampuan dalam kondisi apapun. Dan itu saya pikir Petik sudah sudah ada pakem-pakemnya bagaimana dia mengambil pemain-pemain dari lokal ini atau dari Liga 1 ini untuk tim nasional. Dan itu apalagi sekarang sudah ada Alex Pastor yang sudah bisa menganalisa bagaimana kemampuan pemain tim nasional ini di klubnya masing-masing. Dan saya pikir begini, kan sekarang Petik kan sudah datang ini, pasti dia sudah punya ada database-nya siapa-siapa pemain yang dilihat sementara ini. Mungkin si A, mungkin si B, mungkin si C sambil melihat potensi-potensi pemain di luar nama yang ada. Jadi itu mungkin yang harus yang saya lihat yang paling utama adalah kompetensi pemain, skill individu, teknik, taktik, dan mental juga perlu. Karena untuk kita ke high level, bagaimana seorang pemain mental dia kuat untuk berjuang dimanapun dan untuk bersaing dimanapun dan tidak ragu dan tidak takut dengan apapun yang kita lakukan dalam sepak bola ini. Itu Mbak yang penting Mbak untuk sebagai pemain nasional, skill individu, teknik, taktik. Itu Mbak. Baik, kompetensinya ya. Terakhir singkat saja ke Bungkus, posisi penyerang jadi pekerjaan rumah untuk Kluivert tentunya. Jadi apa yang kira-kira akan dilakukan Kluivert untuk menajamkan lini serang timnas kita? Ya, saya pikir dia beruntung ketika menangani timnas saat ini oleh Romani sudah siap untuk disumpah ya. Jadi artinya ini sebuah keberuntungan bagi Kluivert, dia datang pada saat timnas sudah mendapatkan tambahan kekuatan. Nah, Kluivert saya pikir tahu betul kemampuan pemain-pemain yang sudah dia lihat di Liga Belanda, Orat Mangun, kemudian Eliano, Rafa Strijk juga mungkin dia sudah pernah lihat sebelumnya atau paling tidak sudah tahu lah infonya. Jadi menurut saya Kluivert tidak akan terlalu sulit untuk meramu materi yang ada, di samping karena kultur sepak bolanya sama, dia juga tentu sudah banyak masukan dari berbagai pelatih, karena sebagian besar pemain ini kan bermain sebelumnya di Belanda, dan kemudian lebih dari itu, kerangka tim seperti yang saya bilang tadi kan tidak banyak berubah. Minimal untuk 2 pertandingan awal, saya pikir Kluivert tidak akan terlalu banyak melakukan perubahan, karena di samping berisiko, dia juga tentu alternatif pemain yang lain juga dia belum punya banyak, kecuali masuknya Ole ya. Jadi untuk pertandingan berikutnya lawan Australia dan kemudian home di Jakarta, saya pikir Kluivert masih akan mengandalkan pemain-pemain yang mungkin sampai 80% itu masih pemain yang sebelumnya merupakan kerangka tim dari eranya Sintayong. Baik, kita nantikan bersama seperti apa sebetulnya strategi yang akan dibuat oleh Patrick Kluivert gitu ya dalam beberapa pertandingan ke depan, Australia dan juga Bahrain tentunya. Terima kasih Bungkus dan juga Coach Neil atas diskusinya di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.